Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Tema kita kali ini sangat menarik pemirsa, yaitu mengenai apa itu glaukoma. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran kembali pemirsa dengan Dr. Marheni Puspo Setianingrum, SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Kita sapa dulu dokter yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Baik. Makin cantik aja ya dokter ya. Oke dokter, aku senang sekali berjumpa kembali dengan dokter. Hari ini mau bahas menarik lagi nih, yaitu tentang si glaukoma yang kabarnya juga ini kan pencuri penglihatan kita. Waktu itu kan bahas sama dokter Marheni kan seputar katarak nih. Kali ini temennya satu lagi, yaitu tentang glaukoma. Nah, glaukoma itu apa sih? Karena mungkin buat yang lansia-lansia tuh udah cukup aware ya terhadap case ini gitu ya. Karena kan cukup banyak juga nih yang mengalami mungkin di teman-temannya. Tapi kan buat yang masih usianya belum terlalu lanjut gitu ya. Tapi kan patut juga mengetahui supaya nanti mengenali juga nih tanda-tandanya. Jadi glaukoma itu sendiri pengertiannya apa dulu, dokter? Sebenarnya glaukoma itu emang sering kita ibaratkan sebagai dia pencuri penglihatan. Karena kadang-kadang beberapa pasien itu nggak tahu kalau misalkan ternyata dia memiliki gejala-gejala si glaukoma itu. Dan biasanya glaukoma itu memang creeping, dia tuh butuh waktu yang cukup lama. Sebenarnya glaukoma itu apa sih? Glaukoma itu adalah suatu keadaan yang sudah terjadi kerusakan di optic nerve-nya atau di bagian serabut sarafnya. Serabut saraf ya. Kalau misalkan kita ibaratkan serabut saraf itu seperti apa sih? Dia tuh seperti kumpulan kabel yang ada di situ tuh ada jutaan kabel di serabut sarafnya itu. Nah, salah satu dari setiap kumpulan kabel itu dia berfungsi untuk menyalurkan suatu image atau gambar objek yang disalurkan dari retina, kemudian lewat si nervus opticus itu kemudian ke otak. Iya, apabila dia terjadi kerusakan di salah satunya, maka terjadi perubahan dari gambaran itu. Otomatis dia terjadi kerusakan dari visualnya dia. Jadi ini ada serabut-serabut saraf nih gitu ya. Kalau mengalami kerusakan satu aja gitu ya. Jadi retina itu jadi nggak bisa istilahnya mentransfer gambaran visual gitu ya, image apa yang kita lihat gitu ya ke otak kita. Jadi ibaratnya itu nggak jelas atau ngeblur atau bagaimana itu ya maksudnya ya. Kalau glaukoma itu sendiri memang cukup khas. Dia memiliki gangguan di penglihatannya berupa lapang pandang. Jadi lapang pandangnya dia semakin lama lapang pandangnya itu akan semakin menutup dan mengecil. Biasanya kita bilang bahwa nanti pasien akan semakin terganggu seperti ngintip di lubang kunci. Oh gitu ya. Bukan ngintip betulan ya, tapi perumpamaan aja. Ya, perumpamaannya seperti itu. Oh, lapang pandang tuh berarti pengertiannya kalau melihat kan dari sini ke sini gitu ya ibaratnya. Jadi lapang pandang itu lama-lama mengecil begini-begini ya. Ini hitam ya di sini ibaratnya seperti itu. Sampai jadinya ujung seperti apa ya, mengintip tadi ya dok ya, ujung-ujungnya seperti itu maksudnya. Tapi apakah memang ini cukup banyak terjadi? Karena kan selalu dikaitkan, oh kalau katarak tuh dia nomor 1 loh penyebab kebutaan di dunia bahkan ya. Kalau glaukoma ini sendiri apakah memang balap-balapan juga dengan si katarak? Atau bagaimana dok? Jadi sebenarnya kalau glaukoma ini kenapa sih kita perlu deteksi awal? Glaukoma ini juga merupakan suatu suatu gejala. Glaukoma itu adalah suatu keadaan yang menyebabkan salah satu kebutaan yang tidak bisa diperbaiki kedua setelah katarak.
tidak di bisa dunia. diperbaiki dokter. Tidak bisa. Karena nih yang rusak tadi serabut-serabut sarafnya gitu serabut ya. sarafnya. Masa sih, kan teknologi udah canggih dok. Iya, karena Nggak dia ya? yang rusak adalah serabut-serabut sarafnya. Oke. Jadi tapi berita baiknya ini bisa dideteksi dong ya, di screening Bisa. sejak awal gitu ya. Tapi kan glaukoma juga banyak jenisnya kan dok ya? Banyak jenisnya. Seperti apa itu Sebenarnya jenis-jenisnya? kalau untuk glaukoma itu jenisnya ada glaukoma sudut terbuka, sudut tertutup, terus glaukoma sekunder karena hal lain, atau yang kongenital. Tapi yang paling banyak itu yang Yang sudut terbuka. sudut terbuka gitu. Tapi kan kita nggak ngerti ya dok ya, maksudnya apa sih kok jenis-jenisnya ada terbagi-bagi lagi. Artinya ini dibedakan berdasarkan siapa yang mengalaminya, kelompok. Kan kalau kongenital biasanya apa Memang tuh? anak-anak Anak-anak, ya. baik itu ya. Atau mungkin dilihat dari faktor tadi kelompok usia, atau memang dari gejalanya juga yang semakin variatif, atau bagaimana sih maksudnya kok ada Jadi gini, beda-bedanya? kalau untuk yang sudut terbuka dulu ya, pada dasarnya sebenarnya kalau glaukoma itu adalah terjadi peningkatan tekanan bola mata akibat dari tidak seimbangnya antara cairan mata yang diproduksi dan yang keluar. Kalau sudut terbuka itu memang tidak ada imbalance dari cairan yang diproduksi dan tidak dan antara yang diproduksi dengan yang keluar cairan tersebut. Sementara kalau yang glaukoma sudut tertutup itu biasa itu dikarenakan adanya blockage di bagian angle sudut matanya. Jadi cairan yang harusnya dia keluar dia tertumpuk di situ, menyebabkan tekanan bola mata yang akhirnya meningkat. Gitu. Jadi simpelnya tuh glaukoma tuh tekanan bola matanya tuh yang betul-betul apa ya, menekan si saraf-sarafnya ini begitu ya dok betul. ya. Jadi kalau prosesnya itu memang tekanan bola mata itu semakin lama akan semakin tekanan bola mata yang meningkat ya, dia akan semakin lama semakin menekan si syaraf dari nafas optikusnya itu, kemudian akan menjadi penipisan dan akhirnya ya itu tadi lapang pandangnya dia akan semakin menyempit. Oh, jadi ini bukan, sekali lagi ini bukan penyakit akut gitu ya dok ya, Bukan. tapi kronik, progresif gitu Progresif. ya dok ya. Tapi memang ada di mana bentuk glaukoma yang akut. Oh ada juga. Ada. Yang apa, karena infeksi apa tuh? Enggak, memang dia karena yang tadi saya bilang imbalance-nya itu. Lebih ke situnya Iya. ya. Oke. Berarti kalau dilihat dari faktor resiko dok, memang ada banyak jenisnya kan. Apakah memang tadi faktor usia atau mungkin dari aktivitas kita sehari-hari, atau apa ya? Biasanya orang ada penyakit apa gitu ya. Itu yang ternyata menyebabkan tekanan bola matanya tuh jadi lebih, apa sih kok tekanan bola mata tuh membayangkannya apa matanya jadi seperti apa gitu ya dok ya. Jadi kira-kira profil dari masing-masing orang ini kan bawa resiko masing-masing gitu ya. Faktor Jadi risiko maksudnya apa? ya. Kalau melihat faktor risiko dari suatu glaukoma itu bisa dari family history. Yang paling penting itu secara genetik. Genetik ya. Ya. Kemudian dari usia juga, biasanya usia-usia yang lebih dari 50 tahun. Makanya untuk deteksi awal itu sebaiknya kita lakukan deteksi paling penting untuk orang-orang yang usianya 50 tahun ke atas. Oh, gitu. rutin lakukan pemeriksaan. Iya, kemudian juga bisa pasien yang memiliki riwayat trauma Trauma apa? mata. Jadi dia akan mengubah struktur dari mata itu sendiri. Trauma mata tuh apa sih contohnya dok? Misalnya benturan yang sangat dahsyat misalnya, itu juga bisa menyebabkan glaukoma sekunder. Jadi riwayat maaf kecelakaan atau Iya. apapun lah ya, intinya yang bersifat membuat kaget. Trauma gitu, benturan keras gitu kan. Oh, terbayangkan seperti apa. Atau mungkin yang ada tadi faktor resiko yang dia punya penyakit metabolik. Oh iya, itu juga. Usia juga tadi kan. Kan kaitannya apa tuh secara tidak langsung, kan kita juga penasaran. Atau mungkin juga apalagi ya. Nah, biasanya kan orang kalau nggak punya kelainan refraksi itu nggak periksa ke dokter sih. Biasanya ya. Misalnya kalau dia ada mata minus atau silinder atau plus ya pasti baru ada keluhan, biasanya baru deh ke dokter. Tapi kalau enggak kan ya boro-boro ngelakuin screening gitu kan, karena ya belum ada di awal tuh belum ada gejala yang membuat dia merasa terganggu juga sih gitu. Nah, memang pada kenyataannya 50% pasien-pasien yang memiliki glaukoma itu dia datang sudah advanced stage. Jadi itu dia pentingnya kita melakukan
pemeriksaan mata tidak hanya di optik aja, jadi harus ada pemeriksaan dengan dokter mata. Kenapa sih? Karena kalau misalnya di dokter mata pasti dilakukan pemeriksaan visus dulu, tekanan bola mata pasti, kemudian kita lakukan pemeriksaan menggunakan slit lamp. Jadi struktur bola matanya akan kita lihat, kemudian nanti dilihat juga bagian dari retinanya. Gitu, syaraf mata. Jadi nggak cuma rajin ke optiknya aja gitu, tapi harus rutin juga ke dokter SPM-nya juga. Karena tadi pemeriksaannya kan begitu detail sampai tekanan bola matanya segala benar-benar diukur ya dok ya, istilahnya ya dok ya. Oke, terus juga nanti kan dokternya bakal gali-gali juga wawancara, siapa tahu dia nggak ngeh faktor resiko yang dia punya, terus dibantu diingatkan juga gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai apa itu glaukoma bersama dengan Dr. Marheni Pusposetianingrum SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Bagi Anda yang bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterku@elsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini ya. Baiklah, Dokter Marheni, dilanjutkan kembali ya. Jadi sebetulnya sih untuk memahami gejala gitu ya, gejala kan tergantung juga dari jenis glaukomanya juga ya. Tadi kan ada yang terbuka, tertutup, apalagi sekunder ya, sama kongenital, aku hafal. Terus dari gejala-gejalanya itu tuh artinya begini, apakah hanya memang lokal di mata aja, atau mungkin ada gejala-gejala tambah lainnya nih yang kadang-kadang orang tidak terfikirkan ke arah matanya gitu, tapi lebih ke aduh jangan-jangan ini karena penyakit lain gitu ya. Jadi seperti apa sih kita mengevaluasinya, dengan pemeriksaan apa juga tentunya dokter? Sebenarnya kalau untuk gejala glaukoma itu sendiri yang paling khas adalah mata merah. Mata merah dulu. Mata merah diikuti dengan sakit kepala, kemudian sampai sakit kepala yang tidak tertahankan ya. Kemudian ada mual sampai muntah. Dan biasanya pasien itu juga diikuti dengan penglihatan yang blur dan kalau misalkan melihat cahaya itu seperti halo light. Jadi seperti silau dan seperti ada pelanginya. Ada pelanginya. Itu khas sekali untuk pasien-pasien yang dengan glaukoma. Tapi memang untuk yang demikian itu paling sering pada glaukoma akut atau glaukoma sudut tertutup. Nah, kalau misalkan glaukoma sudut terbuka itu yang kita kadang tidak terdeteksi dini, kecuali pasien melakukan pemeriksaan lebih awal. Gitu. Jadi banyak yang, karena memang dari awal nggak ada gejala yang khas juga begitu ya dok ya, itu kan progresif tadi ya dok ya. Iya, kalau yang sudah terbuka ya. Yang terbuka. Tapi kalau yang tadi tertutup atau yang akut tadi, nah dia khas sekali. Mata merah gitu ya. Tapi kan mata merah umum banget bukannya dok. Artinya kalau kelilipan naik motor, iya kan, maksudnya itu mudah aja merah gitu ya. Jadi bagaimana membedakan mata merah karena infeksi biasa, kena debu, kelilipan dan lain-lain segala macam itu, dengan yang memang karena kita harus curiga ke arah glaukoma nih. Kalau mata merah karena infeksi atau dan karena glaukoma itu sangat berbeda sekali. Biasanya pasien karena infeksi itu dia butuh waktu beberapa hari dulu sebelumnya, apakah ada riwayat pernah terkontaminasi dulu dengan yang mata merah atau tidak. Terus yang paling khas adalah ada sekretnya atau kotoran matanya. Nah itu biasanya ada infeksi. Kemudian kalau misalkan mata merah akibat glaukoma, dia biasanya bersih, tapi matanya sangat merah dan diikuti dengan sakit kepalanya itu. Itu khas sekali yang sakit kepala. Jadi untuk membedakannya, kalau yang infeksi ada kontaminasi dengan bakteri dan lain-lain, itu mungkin sebelumnya apa nih yang men-trigger gitu ya, misalnya habis kucek-kucek mata atau habis pergi kemana, itu banyak debunya, macam-macam sih gitu ya, entah itu virus atau apa. Tapi kalau yang karena glaukoma ini berarti apa spesifik, seperti
mungkin merahnya tuh jadi seperti jaringan saraf gitu dok. Bisa nampak seperti itu juga kan sering kalau kita perhatiin teman lagi itu, kok merahnya seperti ada akar-akar gitu ya di matanya. Kalau merahnya sih baru terlihat bahwa itu suatu glaukoma atau bukan, itu terlihatnya memang ketika kita lakukan pemeriksaan di slit lamp. Nah itu dia pemeriksaan. Jadi gini, sebenarnya pasien datang, misalnya nih kita tahu dia datang dengan mata merah. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan awal dulu nih, pemeriksaan anamnesis dulu. Pasien datang dengan mata merah dengan sejak kapan, kemudian ada riwayat trauma atau tidak, kemudian ada riwayat pemakaian obat-obatan sebelumnya atau tidak. Obat apa dong? Iya. Nah, untuk yang glaukoma itu sendiri memang ada nih kaitannya sama obat-obatan. Yang paling sering adalah obat-obat steroid. Oh. Iya. Beberapa pasien saya kebetulan dia datang dengan mata merah, kemudian mual muntah. Ketika ditanya, dok saya sebelumnya pernah menggunakan obat mata terlebih dahulu, didapat dari apotik. Dan ternyata setelah saya cek adalah kandungannya itu terdapat steroid. Nah, steroid itu menyebabkan menyebabkan si glaukoma itu salah satunya. Tapi bukannya ini dok, adanya kan kalau penggunaan, ini logikanya obat tetes berarti ya, itu kan ada jangka waktunya ya, apa mungkin inisiatif sendiri jadi dipanjang-panjangin waktu penggunaannya, jadi efeknya jadi si glaukoma itu ya? Dengan efek menjadi glaukoma itu memang tidak langsung terjadi ya, tapi pasti butuh waktu. Karena si steroid itu dia bisa mengubah dari protein-protein yang ada di dalam mata sehingga dia akan menyumbat dari si angle atau dari si sudut matanya itu. Sehingga cairan yang ada di matanya itu akan tersumbat. Makanya jangan sembarang juga ya menggunakan, artinya harus berada di bawah pengawasan dokter, resep dokter. Terus juga nggak yang sembarang beli obat terus apa aja untuk merek apa aja pakai aja gitu. Jadi harus diperhatikan betul-betul ya, karena ada resiko-resiko yang kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Oke. Nah itu kan berarti dari wawancara bakal ketahuan juga. Termasuk yang penyakit yang penyerta lainnya juga begitu ya dok ya? Kira-kira apa aja? Ada riwayat trauma atau tidak, kemudian dari keluarganya ada nggak yang memiliki riwayat yang sama, tekanan bola mata yang meningkat. Tapi perlu diketahui bahwa glaukoma itu tidak hanya berpatokan pada tekanan bola mata yang meningkat saja, tapi ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Misalnya untuk pemeriksaannya itu selain tekanan bola mata, kita juga harus periksa lapang pandangnya. Lapang pandangnya itu ada dilakukan pemeriksaan, kemudian juga dilakukan pemeriksaan di gambaran dari nervus opticusnya. Itu sangat penting sekali. Dilihat apakah sudah ada cupping atau penipisan atau belum. Nah, kemudian juga dilakukan pemeriksaan dari serabut sarafnya itu sendiri dengan menggunakan OCT. Jadi dia pemeriksaan non invasif. Menggunakan suatu alat, kemudian nanti kita lihat serabut sarafnya itu apakah ada penipisan atau enggak di situ. Gitu. Jadi memang terkesan kompleks, tapi itu satu kali kunjungan kan dok dilakukan? Bisa, satu kali kunjungan. Nah, deteksi itu kalau misalkan ada pasien dengan mengarah ke glaukoma, sebaiknya dilakukan pemeriksaan itu, tidak hanya tekanan bola matanya saja. Jadi ada beberapa pemeriksaan lanjutan. Tapi pengobatannya memang tergantung dari jenis atau memang tergantung dari, ada nggak sih kategori ini masih ringan atau yang berat, tadi tergantung dari lapang pandangnya lagi, atau mungkin evaluasi lainnya apa dok yang akan menentukan ini nanti cara pengobatannya atau penanganannya seperti apa ya? Untuk penanganan glaukoma itu kita pertama kali pasti terapi dengan eye drops dulu. Tetes mata dulu. Tetes mata dulu. Atau dan juga bisa eye drops dan obat minum. Fungsinya itu tadi untuk menyeimbangkan dari cairan mata yang antara yang produksi sama yang keluar. Intinya gitu. Ketika kita lakukan pengobatan menggunakan eye drops, kemudian dengan obat minum ternyata tidak ada hasilnya, nah baru kita beranjak nih ke terapi berikutnya, yaitu dengan laser. Laser? Ya, laser. Laser itu juga
fungsinya sama tadi. Kita membuat drainase di mana supaya cairan mata itu yang antara yang keluar dengan yang masuk itu akan balance gitu. Kalau misalnya sudah tertutup berarti kan kita membuka dari si angle-nya itu supaya cairannya itu tidak menumpuk gitu di mata. Kemudian ada lagi. Kalau lasernya tidak, Iya, subjektif juga dong, iya. tapi tetap harus diukur Enggak, juga ya? harus diukur, Objektifnya. semuanya harus diukur. Betul. Kemudian kalau misalnya tidak membaik juga, seandainya nih dengan 3 obat tidak membaik, kemudian kita laser pun tidak membaik, kita lakukan baru surgery. Gitu. Operasi terbuka. Tidak terbuka sih, jadi dia kita membuat flap, jadi kayak bypass gitu untuk menyalurkan dari si cairan mata itu. Kayak jantung aja ya ini, istilahnya bypass juga gitu ya. Tapi gitu. biasanya salah satu sisi aja ya dok ya, atau bisa dua-duanya sih? Namanya tekanan bola mata bagaimana nih? Apakah mungkin ada karena yang kanan matanya jadi lebih dominan untuk melihatnya, bisa aja kan? Dia yang lebih dulu nih, atau bisa lama-lama yang kiri juga? Bisa gitu. juga, beberapa pasien ada yang 1 mata ataupun ada yang 2 mata. Ya Allah gitu. Tapi itu ganti-gantian kan ya kalau seperti itu treatmentnya ya? Oh iya, untuk treatment dari Yang surgery operasi tadi, ya pasti 1 mata dulu, kemudian baru mata yang satunya. Oke, Gitu. dokter sebelumnya mungkin masuk ke pertanyaan email dulu ya dok ya. Karena ini ada pertanyaan, ini menarik juga. Kita ngejar waktu juga ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drquelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, belum muncul, udah. Nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Rima, usianya 24 tahun. Dokter, saya ingin bertanya ya, tapi ini to the point aja ya pertanyaannya ya, ini agak panjang, aku ambil yang tadi sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Jadi ingin bertanya seputar apakah neurofibromatosis atau kelainan genetik pada sistem saraf saya ada kaitannya juga dengan mata minus saya. Terima kasih. Karena kan memang ini sering ditanyakan juga kali ya bagi sebagian orang ya. Coba apakah ada hubungannya nggak sih kelainan genetik pada sistem saraf itu neurofibromatosis dengan mata minus atau tema kita kali ini glaukoma begitu ya? Sebenarnya neurofibromatosis itu biasanya dia karena kongenital. Paling sering dia muncul karena si eyelidnya. Jadi bagian dari kelopak matanya. Munculnya tuh di situ. Kemudian neurofibromatosis bisa juga sih berkaitan sama mata minusnya. Beberapa orang dengan neurofibromatosis mungkin dia ada miopia atau mata minus, tetapi neurofibromatosis itu tidak berdiri sendiri, jadi ya memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Dan neurofibromatosis itu tidak hanya muncul, dia kelainan kongenital ya, dan dia tidak hanya muncul pada bagian organ mata aja gitu. Dia juga bisa muncul pada bagian kulitnya, biasanya yang bagian kulitnya berbentuk papul atau nodul. Gitu. Malah mungkin yang dominan bukan di matanya ya dok ya, tapi yang di kulit atau apa gitu. Jadi ya. penyertanya, jadi neurofibromatosis itu intinya bukan hanya kelainan pada di matanya aja. Jadi kita biasanya untuk pasien-pasien neurofibromatosis kita bekerja sama untuk melakukan treatmentnya dengan dokter jantung, kemudian dokter kulit dan dokter mata. Gitu. Dokter saraf mungkin bisa juga. Bisa juga. Ya, dokter umum juga bisa. Semuanya aja deh kalau gitu. Nggak tergantung ya, dilihat dari kasus per kasus ya. Oke, baik, kurang lebih seperti itu ya Mbak Rima. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Monik, Jakarta Selatan. Nah ini menarik juga nih ya. Dokter, mama saya sudah periksa gula darah dan hasilnya itu normal. Selain diabetes, apa penyebab pasti glaukoma ya? Oh, diabetes yang dia tanyakan nih. Karena mama saya gula darahnya ini normal, tetapi terkena glaukoma juga. Keluhannya penglihatannya itu berkurang, sulit melihat jarak jauh ataupun dekat. Terutama ketika membaca, mama harus dari dekat sekali, baru kelihatan jelas hurufnya. Oh, jadi mesti begini gitu ya. Usia mama saya sudah 60 tahun, terima kasih. Jadi bagaimana ya dok ya? Gula darah normal kok, karena selama ini kan anggapan banyak masyarakat umum juga diabetes itu ya dok ya, yang lebih banyak
Atau apa ya, kalau udah diabetes tuh resiko terkena glaukoma itu jadi jauh lebih besar katanya gitu dibandingkan yang nggak ada diabetes. Katanya seperti itu. Jadi orang logikanya apa karena diabetes ya jadi terkena glaukoma, padahal kan tergantung jenisnya juga. Ya, jadi gini sebenarnya kalau kenapa sih si diabetes itu bisa menyebabkan glaukoma? Karena si diabetes itu dia bisa merusak atau membuat suatu pembuluh darah baru di bagian retina dan kita sebut adalah suatu retinopati. Nah, ketika muncul adanya retinopati, maka menyebabkan dia bisa menyumbat dari angle-nya. Jadi dia bisa mengganggu dari produksi, bukan produksinya sih, jadi balance-nya si keseimbangan yang tadi cairan matanya, karena blockage itu akibat retinopatinya. Kesumbat gitu ya. ya. Makanya kalau misalkan memiliki diabetes itu bukan hanya targetnya itu bukan hanya melihat dari sisi gula darahnya harus normal. Jadi harus dicek juga bagian dari retinanya. Apakah sudah terjadi kelainan dari retinopati itu sendiri atau enggak. Itu beda lagi dong, retinopati diabetik tuh. Iya, retinopati diabetik. Banyak banget sih. Iya, harus rajin-rajin baca nih supaya banyak tahu gitu ya. Jadi seperti itu ya, kalau memang sudah ada, tapi kan nggak ada diabetesnya tadi ya. Jadi penyebab glaukoma tuh bisa tadi beragam gitu ya dok. Dilihat dari faktor resikonya masing-masing tadi ya. Oke, jadi nggak mesti karena diabetes aja begitu ya. Oke. Tapi diabetes memang bisa menyebabkan si glaukoma. Iya, betul. Itu. Atau hipertensi teman-teman yang lain gitu ya. Intinya sih sebenarnya kalau memang sudah ada keluhan-keluhan yang artinya ini kayaknya butuh konsul ke penyakit dalamnya juga, atau tadi dokter bilang ini ada butuh dokter jantung, dokter saraf, dokter kulit, atau dokter siapapun yang terkait dengan keluhannya itu, kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya si pasien begitu ya dok ya. Nah dokter ini balik lagi nih ya, ini pertanyaan dari Rima sudah ya, balik lagi ke laptop, enggak itu tuh balik lagi ke materi sebelumnya dok yang mengenai meningkatkan kualitas hidup, karena kan bisa dibilang tadi nggak bisa kembali lagi normal seperti semula nih lapang pandangnya gitu ya. Jadi gunanya, ini sebelum masuk ke laser ataupun terapi, gunanya obat-obatan yang baik minum atau tetes, jadi lebih untuk menjaga keseimbangan tadi kan, manage ya. Tapi untuk lapang pandangnya sendiri nggak bisa berkurang ya dok ya. Jadi bagaimana prinsip target dari pengobatan itu sendiri yang step by step tadi dokter? Target dari pengobatan glaukoma intinya adalah untuk menurunkan tekanan bola matanya supaya tidak terjadi penekanan dan akhirnya terjadi penipisan yang berakibat dengan lapang pandang yang akhirnya menyempit gitu, intinya sih gitu. Oke. Kalau untuk maintenance-nya juga nih dok sehari-hari, oke lah tadi rutin untuk ke dokter matanya, terus ada follow up lagi dong untuk mengetahui ini seberapa efektif sih pengobatan yang sudah dilalui gitu ya. Tips-tipsnya juga dok, kan pasti ada silau gitu ya, terutama mungkin di waktu-waktu tertentu kah gitu ya, apa perlu pakai kacamata khusus untuk menghindari sinar matahari barangkali, untuk proteksi gitu, itu juga ada nggak sih tambahan-tambahan lainnya dok yang seperti itu? Untuk kita menghindari suatu glaukoma itu sebenarnya nggak ada, karena faktor risikonya tadi kembali lagi bisa karena family history, terus genetiknya, kemudian riwayat trauma mata akibat benturan atau penyakit metabolik, misalnya dari diabetesnya. Untuk yang penting adalah melakukan deteksi dini yang tadi, melakukan screening ke dokter mata. Selain itu dilakukan pemeriksaan tekanan bola matanya, dilakukan pemeriksaan lapang pandangnya juga, dilakukan pemeriksaan dari serabut sarafnya. Oke, gitu. Karena kalau tidak terdeteksi sejak awal, komplikasinya ini barangkali juga bagaimana dokter? Karena kita perlu tahu nih gitu ya, komplikasi dalam artian dalam jangka pendek atau mungkin jangka panjang, artinya kan ini pencuri penglihatan juga kan, seperti katarak ya. Tapi maksudnya lama-kelamaan itu akan seperti apa gitu, baik dalam waktu mungkin kurang dari, nggak bijak ya ngomong seperti itu ya, mungkin dalam waktu dekat gitu, kira-kira seperti apa sih gitu kan komplikasinya, mungkin nggak hanya di lokal aja, apa bisa kemana-mana juga kan kita nggak tahu juga nih dokter, ada kaitannya nggak? Jadi gini, kalau glaukoma itu emang salah satunya pencuri penglihatan ya.
berbeda sekali dengan katarak. Kemudian kalau glaukoma itu memang dia sangat berpengaruh dengan kualitas hidup. Apabila dia sudah terjadi kerusakan di bagian syarafnya, kemudian lapang pandangnya terganggu, maka lama-kelamaan dia bisa kita katakan dia buta. Dan itulah kebutaannya itu memang bersifat tidak bisa diperbaiki. Jadi ya tujuannya itu tadi glaukoma itu intinya adalah kita untuk memanage dari tekanan bola mata itu supaya tidak merusak lebih lanjut. Ini termasuk yang maaf dok yang ada congenital juga. Ini kan artinya ditemukan sejak bayi gitu ya. Ini memang sifatnya karena kenapa juga ya dok ya? Artinya apa mungkin ada pengaruhnya waktu hamil atau apa, kan sering ditanyakan juga ya. Walaupun ini agak melenceng sedikit ya wilayah dokter objek tapi kan kita juga perlu tahu keterkaitannya seperti apa supaya nggak salah paham gitu ya. Jadi untuk glaukoma kongenital ya, kita bicara glaukoma kongenital, biasanya muncul dia paling banyak emang genetik. Bisa juga karena infeksi yang rubella, tokso dan lain-lain. Juga bisa karena trauma dari proses kelahiran gitu. Dan itu biasanya kita deteksi dengan pasien glaukoma kongenital itu paling sering pasien bayi kita lihat dengan kondisi dia suka berair matanya kemudian dari bagian korneanya itu diameternya lebih besar, lebih dari 11 mm kira-kira. Jadi kalau misalkan kita ngelihat bayi nih dia suka berair, kemudian itu deteksi dini nih ya maksudnya. Iya, deteksi dini. Bagian korneanya lebih besar, kemudian bagian korneanya pun tampak lebih hazy atau keruh. Nah, kita harus segera konsulkan ke dokter mata. Sebenarnya ini karena apa? Karena glaukoma kah atau karena yang lain? Itu usia bayi atau udah 2 tahunan gitu? Bayi. Jadi memang harus cermat gitu ya? Kan biasanya kalau konsul ke dokter anak kan pasti kan dibantu juga kan. Ini kenapa matanya seperti ini? Baru nanti dirujuk lagi gitu ya dok ya. Tapi untuk follow up atau treatmentnya ini ada bedanya nggak sih untuk yang anak-anak atau mungkin orang dewasa atau bahkan yang pasien yang udah lansia sekalipun yang kondisinya udah mungkin jauh lebih khusus gitu ya dok ya. Artinya nggak ada perbedaan atau memang tergantung dari sekali lagi jenisnya juga atau bagaimana sih? Ada perbedaannya kalau untuk yang anak-anak dengan yang orang dewasa. Kalau yang anak-anak itu biasanya dia terjadinya glaukoma itu karena sumbatan dari si angle-nya. Jadi terjadi penumpukan si cairannya itu. Nah, karena itu biasanya kita lakukan kita lakukan terapi berupa surgery. Langsung. Iya, langsung surgery. Dan surgery-nya itu combine 2 tipe mekanisme surgery, bukan hanya satu. Jadi jelas berbeda antara penanganan orang yang dewasa dengan yang glaukoma pada anak-anak. Oke, gitu ya. Oke, capek nggak dok? Kita istirahat dulu ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai apa itu glaukoma bersama dengan Dr. Marheni Puspo Setianingrum SPM. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Dan Dr. Marheni, lanjutkan kembali ya sebelum ke take home message-nya. Jadi sih sebetulnya lebih cepat ketahuan lebih baik dong gitu kan. Ya logikanya sih kalau yang rutin ke dokter mata setahun sekali ya mudah-mudahan sih terhindar dari namanya terlambat terdiagnosis gitu ya. Tapi kan kayaknya belum merata deh untuk yang sadar untuk datang langsung ke SPM untuk melakukan pemeriksaan rutin ya. Jadi sebetulnya screening nih, mungkin buat orang-orang yang usianya udah memasuki usia berapa sih, atau mungkin yang udah ada keluhan atau riwayat seperti apa sih yang perlu ditekankan sekali lagi di sini sebagai bagian dari preventif aja, begitu. Bagaimana dokter? Untuk screening glaukoma itu dikhususkan untuk pasien-pasien yang paling sering ya, pasien-pasien lebih dari 50 tahun.
untuk dilakukan pemeriksaan yang tadi tekanan bola matanya. Kemudian pasien-pasien yang punya riwayat miopia atau minus tinggi tapi ya. Minus tinggi. Minus tinggi itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Minus tinggi itu di atas berapa, Dok? Di atas 3. Oh, di atas 3. Di atas 3. Kemudian pasien-pasien yang memiliki riwayat dari keluarga yang memiliki riwayat glaukoma, itu juga penting. Kemudian juga mungkin yang tadi tuh pasien-pasien yang memiliki riwayat benturan kepala atau kecelakaan sebelumnya, itu juga harus dilakukan screening lebih awal. Sebenarnya untuk screening mata itu nggak harus dikhususkan, dok saya mau screening glaukoma untuk datang, enggak. Tapi ya paling nggak kita tahu dulu nih visusnya berapa, tajam penglihatannya berapa, kemudian tekanan bola matanya normal atau enggak. Dari situ kan kita bisa tahu, kita bisa gali, oh ternyata ini normal nih, atau oh ternyata ini tinggi. Dari tingginya itu kita harus cari tahu ini sebenarnya kenapa tingginya dan lain-lain gitu. Oke, jadi ada keluhan ini, apa penyebab utamanya, dicari tahu, diobatin gitu ya sebisa mungkin ya, terus maintenance-nya juga gitu ya. Oke, karena kalau sudah terlanjur ya dok ya, terjadi glaukoma yang cukup berat, itu kan tadi treatmentnya walaupun pasca operasi harus ada follow up juga kan dok, artinya untuk mengetahui ini keberhasilannya bagaimana, atau mungkin ada setiap tindakan pasti ada resikonya, atau mungkin pasiennya nggak nyaman, pasti akan selalu diskusi terus ke dokter spesialis matanya dong gitu ya. Kalau untuk pencegahan ya lebih ke screening tadi ya, screening terus dijaga, kenali faktor resiko yang kita punya masing-masing supaya itu juga untuk menekan resikonya juga gitu ya. Oke dokter, karena kan waktunya juga terbatas ya. Jadi kesimpulannya sih yang bisa disampaikan mengenai apa itu glaukoma kepada kita semua ya. Silakan dokter. Sebenarnya apa itu glaukoma? Glaukoma itu adalah suatu kerusakan yang terjadi, suatu kerusakan di bagian nervus optikusnya. Dia terjadi penipisan dari serabut sarafnya yang tadi saya bilang. Serabut saraf itu ibaratnya adalah suatu kumpulan dari kabel yang berjuta-juta kabel, kemudian dari salah satu setiap dari kabelnya itu fungsinya adalah untuk memprogram suatu image yang akan dihantarkan dari retina kemudian ke otak lewat nervus opticus. Nah, jadi kalau misalkan ada terjadi kerusakan di bagian serabut sarafnya beberapa saja, pasti akan terjadi kerusakan dari suatu visualnya. Jadi tajam penglihatannya. Gitu. Kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan screening, screening yang lebih awal dan secepat mungkin. Apabila kita memiliki riwayat dari family history, kemudian riwayat dari keluhan-keluhan dari diri kita, misalkan mata merah atau keluhan sakit kepala diikuti dengan mual muntah dan seperti melihat pelangi saat melihat cahaya. Kemudian juga sebenarnya diagnosis suatu glaukoma itu tidak hanya berpaku pada tekanan bola mata yang meningkat, tapi kita harus juga periksa berupa central corneal thickness dengan menggunakan suatu alat, kemudian cek juga bagian saraf retinanya, serabut saraf-sarafnya itu, kemudian dari image-nya retinanya itu sendiri, nervus opticusnya ya lebih khususnya, dan juga dari lapang pandangnya itu. Iya, jadi kan kalau nggak hafal kan makanya langsung ke dokter spesialis mata aja untuk dilakukan pemeriksaan, nanti kan cukup 1 kali terus nanti ketahuan semua dianalisis ya. Oh iya dok, mumpung belum lupa, mumpung masih ingat gitu ya, kalau yang sudah ada riwayat glaukoma ini berarti untuk aktivitas fisiknya juga artinya nggak boleh yang terlalu berat atau bagaimana seputar olahraganya, karena kan takut memberi tekanan yang berlebih juga begitu ya dok ya. Jadi perlu diperhatikan hal-hal tersebutnya begitu ya dok ya. Yang perlu diperhatikan untuk pasien-pasien dengan riwayat glaukoma itu melakukan aktivitas atau olahraga yang bisa membuat tekanan falsafah atau tekanan mengedan ya. Misalnya angkat beban atau juga yoga yang menghususkan
kepala di bawah, nah itu nggak Iya. dianjurkan. Itu makanya pentingnya ke dokter spesialis mata supaya bisa langsung diskusi gitu ya, dan habit-habit apa yang perlu diperhatikan juga perlu diubah gitu ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Marhaini ya. Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.